Oke, terima kasih Mas Git untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasi dan juga kehadirannya di dalam diskusi kali ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tri Sugiyarti dari Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang juga berkesempatan hadir untuk mengikuti diskusi ini, di mana paparan saya ini juga merupakan studi kasus dari gajah yang ada di wilayah Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Saya juga mengucapkan terima kasih, tadi saya lihat ada juga Pak Suratman yang dari RPU Lampung ya dulu, dan juga kayaknya ada dosen saya juga Pak Projo Danudoro. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenankan saya untuk menyampaikan terkait dengan analisis keruangan wilayah jelajah gajah dalam upaya untuk mengurangi konflik manusia dan gajah. Jadi ini merupakan studi kasus di daerah Sekincau, Lampung, yang merupakan bagian dari Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Jadi sebenarnya apa yang saya paparkan ini merupakan hasil dari studi ketika saya menyelesaikan tesis di UI beberapa tahun yang lalu, walaupun sudah lama, namun saya rasa ini masih dapat dipergunakan untuk pembelajaran bagi teman-teman, terutama juga yang sedang melakukan studi terkait GPS Scholar. Seperti contohnya saat ini di Bukit Barisan Selatan juga sedang memasang GPS Scholar juga di daerah Semaka, dan sedang melakukan monitoring dan studi juga terkait dengan GPS Scholar tersebut. Kemudian juga bulan depan di Riau, untuk daerah Balai Raja dan juga Giam Siak Kecil juga akan melakukan pemasangan GPS Scholar, dan saya rasa bahwa analisis yang sudah saya lakukan ini dapat juga menjadi masukan dan gambaran, dan juga untuk memperkaya apa saja yang akan dilakukan oleh teman-teman ke depannya. Jadi seperti kita ketahui bahwa konflik manusia gajah ini adalah merupakan persaingan pemanfaatan ruang antara manusia dan gajah. Upaya untuk penanggulangan konflik itu sendiri sudah banyak dilakukan, namun sampai sekarang konflik itu sendiri masih terus terjadi. Nah, ini apakah strateginya yang belum tepat ataukah belum efektif dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kami ingin menggali dari sisi keruangan wilayah jelajah gajah itu sendiri, karakteristik dari pergerakan pola pergerakan dari gajah, dan juga pola pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh masyarakat yang bersinggungan dengan pergerakan gajah itu sendiri. Jadi pada saat menjelang studi ini dilakukan, tercatat ada 8 orang yang meninggal dunia di daerah tersebut, dan juga 200 gubuk rusak, ratusan hektar sawah dan perkebunan juga rusak. Dan pada saat pemasangan juga GPS Scholar ini, ada 2 individu gajah yang juga mati. Jadi dari satu kelompok isinya 6 individu, 2 individu mati, sehingga pada saat studi ini dilakukan hanya tinggal 4 individu saja. Dan tim penanggulangan konflik manusia gajah pada level Provinsi Lampung pun sudah dibentuk untuk mengurangi konflik manusia gajah yang sangat tinggi di daerah ini, namun itu pun belum bisa menjawab dari konflik yang ada. Nah, oleh karena itu kita perlu memberikan pemahaman mengenai pola pergerakan gajah, serta pemanfaatan dan pengelolaan lahan masyarakat, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya di daerah wilayah jelajah dari gajah itu sendiri. Kemudian tujuan dari penelitian saya ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah untuk menganalisis kondisi fisik dan biotik dari wilayah jelajah gajah berdasarkan intensitas keberadaan gajah itu sendiri. Yang kedua adalah menganalisis pola pemanfaatan dan pengelolaan lahan di masyarakat yang berada di wilayah jelajah gajah berdasarkan intensitas keberadaan gajah. Kemudian yang ketiga, menganalisis upaya dan partisipasi penanggulangan konflik manusia gajah yang telah dilakukan
oleh stakeholder, baik oleh otoritas maupun oleh mitranya, oleh Pemda, dan lain sebagainya, dalam menyusun strategi penanganan konflik gajah yang lebih efektif. Kemudian metode yang dilakukan untuk menjawab pada tujuan pertama, yaitu menganalisis kondisi fisik dan biotiknya pada wilayah jelajah gajah tersebut, saya banyak menggunakan analisis GIS dan juga remote sensing. Dan selain itu, saya juga mengambil sampel untuk air dalam rangka untuk mengetahui kandungan mineral yang ada di sungai yang sering didatangi oleh gajah itu sendiri. Metode untuk pengambilan sampel air itu sendiri menggunakan metode purposive sampling. Kemudian untuk metode dalam menjawab tujuan kedua, yaitu terkait dengan pola pemanfaatan dan pengelolaan lahan masyarakat, saya menggunakan RRA. Di situ saya melakukan wawancara, observasi langsung, maupun dengan mengumpulkan beberapa dokumen yang terkait. Kemudian yang ketiga, metode untuk menjawab terkait dengan partisipasi oleh stakeholder di dalam penanganan konflik itu sendiri dilakukan dengan wawancara yang mendalam kepada stakeholder, mengumpulkan data atau laporan, dan juga mencari informan yang tepat berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, ini kita mulai dengan profil gajah yang menjadi dasar dari penelitian ini. Jadi ini adalah gajah betina dewasa yang dianggap sebagai pimpinan kelompok, dan ini kemarin dinamakan Elis juga, karena kebetulan pada waktu pemasangan saya kebetulan cewek sendiri di situ sehingga dinamakan Elis juga. Nah, sayangnya memang sesudah gajah ini dipindahkan, akhirnya di tempat yang baru Elis mati karena adanya komplikasi pada kandungannya. Jadi sayang Elis ini tidak melahirkan kembali sesudah selesai dari penelitian ini. Jadi kelompok gajah yang diteliti ini satu kelompok, tapi jumlahnya hanya 6 ekor. 6 individu saja, semuanya betina, tidak ada jantannya. Lokasi di Sekincau, Lampung, dan pemasangan alat GPS Scholar ini pada tanggal 24 November 2006. Alat ini menggunakan baterai, dan sayangnya masa baterai ini sudah selesai pada bulan ke-9, sehingga saya cuma mendapatkan data sekitar 298 hari. Alat ini disetting untuk mengirimkan sinyal terkait koordinat dari posisi gajah itu sendiri dalam sehari ada 3 kali, yaitu jam 1, jam 9 pagi, dan jam 5 sore. Kemudian ini saya sampaikan hasilnya. Jadi wilayah penelitian ini adalah sekitar 497 km persegi yang terdiri dari Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sekitar 52%, hutan lindung, dan juga areal penggunaan lain. Kemudian dengan analisis GIS ada 2 cara yang saya pergunakan untuk menghitung luas wilayah itu dengan menggunakan kernel, yaitu yang seperti kontur-kontur ini berbasis dari titik-titik kepadatan titik-titik lokasi gajah yang ada di daerah tersebut. Ini luasnya 497 km persegi. Dan kemudian cara yang lain adalah menghitung luas wilayah berdasarkan MCP atau minimum convex polygon. Itu luasnya 363 km persegi. Jadi ini cuman menghitung dari titik-titik terluar dari posisi gajah yang di daerah tersebut. Sebagai informasi juga bahwa data GPS Scholar yang diterima oleh server ini adalah sekitar 70%. Jadi artinya 30% data dari GPS Scholar tidak diterima oleh server, kemungkinan besar karena berada di lembah sungai ataupun mungkin di daerah yang vegetasinya rapat sehingga
GPS kesulitan untuk mengirimkan sinyalnya kepada server. Terus kemudian saya membandingkan antara wilayah jelajah yang di lokasi Sekinco ini dengan di daerah lain. Untuk lokasi yang hampir sama sebenarnya ada di daerah Balai-Raja, yaitu sekitar 300 km persegi juga di daerah tersebut. Dan saya ketahui kayaknya kondisi dari Sekinco dengan Balai-Raja hampir sama, di mana tutupan hutannya juga sangat sempit sekali. Kalau di Sekinco, hutan yang tersisa ini hanya 5% saja dari keseluruhan home range yang ada di daerah itu. Terus kemudian Pemerian itu adalah lokasi di mana 4 gajah yang tersisa yang menjadi target penelitian saya ini dipindahkan atau translokasi. Jadi di situ mereka gabung dengan kelompok yang lain sehingga totalnya ada sekitar 10 sampai 16 individu yang ada di situ. Dan ini terlihat bahwa wilayah jelajah dari kelompok ini lebih kecil. Dan memang kalau melihat dari land cover-nya, Pemerian ini hutannya masih relatif cukup bagus, walaupun juga konflik masih saja terjadi di daerah tersebut, terutama di daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional. Kemudian ini yang menarik sebenarnya yang di daerah Tesonilo, karena di situ adalah Taman Nasional yang saya tahu bahwa itu adalah mungkin banyak hutan sekunder dan juga dibatasi oleh kebun akasia, bahwa ternyata di situ home range-nya jauh lebih besar dibandingkan dengan Sekinco dan Balai-Raja yang notabene hutannya masih cuma tinggal sedikit saja. Kemudian saya mencoba untuk mengkalkulasi wilayah jelajah gajah ini berdasarkan pendekatan menggunakan kernel. Jadi ketika saya memperhatikan di kernel 10-20%, ini intensitas dari keberadaan gajah itu sangat tinggi. Sehingga pada hasil dari analisis ini ada 3 wilayah penting yang bagi gajah, yaitu di blok utara, blok barat, dan blok timur. Blok tengah ini sebenarnya juga ada beberapa kebun dan rumah di situ, tetapi cuma menjadi perlintasan saja. Dan ini saya sebut sebagai blok tengah. Nah, terkait dengan intensitas penggunaan wilayah di tiap blok ini, pada blok utara mereka berada di situ sekitar 2 bulan, di blok barat sekitar 3 bulan, dan blok timur sekitar 2 bulan juga. Jadi ini saya menggarisbawahi bahwa gajah itu kayaknya prefer atau lebih suka di daerah di blok barat. Dan perpindahan dari satu blok ke blok yang lain, ini perjalanan mereka antara 6 sampai 9 hari. Jarak dari satu blok ke blok yang lain antara 7 sampai 10 km. Dihitung dari pergerakan gajah itu dalam satu hari, mereka kira-kira bergerak sekitar 1,8 km. Kalau saya lihat dari penelitiannya Pak Arnold Sitompul tahun 2011, ini perharinya pergerakan gajah antara 1,2 sampai 1,9 km, jadi hampir sama juga. Dan juga Pak Wisnu Sukmantoro 2013 juga menyampaikan bahwa per hari pergerakan gajah antara 1 sampai 3 km. Jadi ini hampir sama juga di tempat-tempat yang lain. Namun pada data yang saya peroleh ada satu yang menarik, bahwa pada tanggal 4 Mei itu pergerakan gajah cukup jauh, yaitu mencapai 5,25 km dalam waktu 8 jam. Dan ini ketika saya konfirmasi dengan teman-teman di lapangan, ternyata di situ ada kegiatan penggiringan gajah oleh masyarakat, sehingga pergerakan gajah pada saat itu cukup jauh. Dan ini satu informasi juga bahwa
tadi sudah saya sampaikan bahwa sisa hutan yang ada di Home Bridge itu ada sekitar 5%, dan gajah berada di lokasi itu hanya sekitar seminggu saja. Hanya 1 minggu di hutan alam yang berada di puncak Gunung Sekinco yang menjadi satu-satunya hutan yang tersisa di daerah tersebut. Kemudian saya mencoba overlay juga terkait dengan peta topografi, namun ternyata gajah menggunakan berbagai ketinggian tempat, jadi tidak terlalu signifikan terkait keberadaan gajah dengan slope ataupun topografi daerah ini. Terus kemudian terkait dengan hidrologi permukaan, jadi memang disampaikan bahwa gajah itu sangat membutuhkan air setiap harinya. Jadi memang kalau dilihat dari jarak keberadaan gajah dengan sungai itu sendiri, mereka 72% berada jaraknya di bawah 500 meter. Sehingga bisa disimpulkan bahwa gajah tidak bisa hidup jauh dari ketersediaan air. Kemudian ini saya juga melakukan analisis terkait kandungan mineral dari air permukaan yang ada di daerah tersebut. Ini saya mengambil sampel untuk 6 lokasi yang intensitas keberadaan gajahnya tinggi, dan juga 1 sungai yang berada di luar dari intensitas tinggi dari gajah itu sendiri. Hasilnya bahwa ternyata air permukaan atau air sungai yang saya ambil sampelnya ini pada daerah yang intensitasnya tinggi, kandungan besi, kalsium, dan magnesiumnya sangat tinggi dibandingkan dengan yang berada di luar dari intensitas yang tinggi. Kemudian terkait dengan kerapatan vegetasi, dari sini kita lihat bahwa 39% atau yang paling tinggi pergerakan gajah itu berada di vegetasi yang rapat. Tetapi perlu kita ketahui lagi juga bahwa ada 30% data yang tidak diterima oleh server yang kemungkinan itu gajah berada pada bawah kanopi yang rapat. Jadi kemungkinan besar bahwa persentase ini bisa lebih tinggi dibandingkan dengan real yang ada, keberadaan gajah yang ada dibandingkan dengan data GPS Scholar yang diterima. Kemudian terkait penggunaan lahan. Nah, ini 51% keberadaan gajah berada di kebun campuran. Jadi bukan di hutan belukar, tetapi mereka paling banyak ada di kebun campuran. Kemudian saya juga membuat list jenis-jenis tanaman yang diusahakan oleh masyarakat tetapi disukai oleh gajah. Ini banyak, jadi cuman saya menyampaikan listnya aja di sini. Terus kemudian saya masuk ke pemanfaatan dan pengelolaan lahan masyarakat yang berada di wilayah jelajah gajah dan sekitarnya. Jadi tadi awal sudah saya sampaikan bahwa lokasi yang penting bagi gajah itu ada 3, yaitu di blok utara, blok barat, dan blok timur. Nah, ini saya ingin menggambarkan dengan foto bagaimana kondisi di blok utara itu sendiri. Jadi mayoritas di sana sebenarnya adalah kebun kopi. Namun kebun kopi di blok utara ini ada tanaman penyelanya. Tanaman penyelanya sayangnya itu yang disukai oleh gajah. Di situ ada nangka, ada pisang, dan itu dapat menjadi tempat berlindung untuk gajah sendiri, tetapi di sisi lain juga menjadi salah satu bahan makanan dari gajah. Kemudian kita lihat yang di foto sebelah kanan, untuk pemukiman juga kelihatan bahwa pekarangan yang diusahakan oleh masyarakat itu adalah tanaman yang disukai oleh gajah, yaitu seperti pisang-pisangan yang dapat kita lihat di foto ini. Nah, kemudian kita lihat untuk di blok barat. Blok barat ini adalah yang intensitas keberadaan gajahnya paling tinggi. Jadi gajah sampai 3 bulan di daerah ini. Jadi di daerah sini ada kebun coklat, di mana buah coklatnya itu pun sendiri disukai oleh
gajah. Kebun coklatnya ini rapat dan juga ada tanaman sela yang juga disukai oleh gajah. Sehingga hal ini mengakibatkan bahwa daerah ini dapat menjadi tempat berlindung untuk gajah. Di sisi lain, dia juga menyediakan makanan bagi gajah itu sendiri. Terus ada juga kebiasaan dari masyarakat di daerah itu untuk menampung air hujan di kebun. Kalau nggak salah mereka menyebutnya embung ya. Nah, terus ini adalah menjadi salah satu untuk memenuhi kebutuhan gajah itu sendiri untuk mendapatkan air, sehingga mereka tidak perlu jauh-jauh ke sungai, tetapi mereka dapat memanfaatkan air hujan yang ditampung oleh masyarakat di kebun itu sendiri. Kemudian ini masih di Blok Barat, juga masyarakat menanam tanaman yang disukai oleh gajah, dan juga ini gambaran terkait dengan persawahan yang di daerah Blok Barat, di mana persawahan ini langsung berbatasan langsung dengan perkebunan masyarakat yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi biasanya gajah itu sendiri keluar dari persembunyiannya itu pada malam hari untuk mengambil padi di daerah persawahan. Karena mereka pada siang hari biasanya mencari tempat berlindung karena berlindung dari panas sinar matahari. Sehingga ini sebenarnya seperti kayak peta umpet, bahwa kalau siang hari mereka berada di kebun masyarakat, kemudian mulai sore mereka bergerak keluar, dan malam mereka mencari makan di daerah persawahan. Kemudian ini saya menggambarkan daerah Blok Timur. Blok Timur ini juga ada persawahan dan juga ada kebun kopi. Kebun kopinya ini juga menggunakan tanaman sela, yaitu kapuk randu, yang disukai juga oleh gajah. Di Blok Timur itu juga, ya. Punya 5 menit lagi ya. Oke, terima kasih. Kemudian di Blok Timur ini pekarangan masyarakat juga ada kolam ikan dan juga berbagai macam tanaman yang bervariasi yang disukai oleh gajah. Kemudian ini saya menggambarkan terkait Blok Tengah yang intensitas gajahnya sangat rendah. Di Blok Tengah ini kelihatan bahwa perbukitannya gundul dan hanya isinya semak dan alang-alang. Kalau kita perhatikan kebun kopi yang di daerah Blok Tengah ini juga tidak ada tempat berlindung, cuman kopi saja, tidak ada tanaman penyela yang disukai oleh gajah, ataupun tanaman penyela yang dapat menjadi tempat berlindung dari gajah itu sendiri. Pembelajaran dari Blok Tengah ini, kalau dari narasumber yang kita wawancari di sana, bahwa sebenarnya dulu masyarakat juga menanam padi ladang di daerah tersebut dan sayur-sayuran. Namun karena sering didatangi oleh gajah, mereka akhirnya tidak menanam padi ataupun sayur-sayuran, dan mereka menebang tanaman yang disukai oleh gajah. Sehingga saat itu keberadaan gajah di daerah tersebut, di daerah Blok Tengah, menjadi sangat rendah. Kemudian kita melihat terkait dengan kalender musim di masing-masing blok. Untuk di Blok Utara, ini ada kalender musim untuk panen padi, sayuran, kopi, lada, dan juga disandingkan dengan keberadaan gajah atau kedatangan gajah di daerah tersebut. Di sini terlihat bahwa sangat signifikan antara panen padi di daerah tersebut dengan kedatangan gajah. Kemudian untuk di Blok Barat, kalender musimnya dari panen padi, kopi, lada, kakao, dan juga keberadaan gajah di daerah tersebut juga sangat signifikan antara kedatangan gajah di Blok Barat dengan panen padi di daerah tersebut. Kemudian di Blok Timur juga sama, ternyata kedatangan gajah di Blok Timur sangat berkaitan erat dengan panen padi pada waktu itu.
Jadi bisa disimpulkan bahwa kedatangan gajah di suatu wilayah di 3 blok ini semuanya sangat terkait dengan pakan, yaitu padi yang sangat disukai oleh gajah. Kemudian ini terkait dengan koridor, gambaran koridor yang menghubungkan dari satu wilayah dengan wilayah yang lain, jadi gajah berada di sekitar sungai. Kemudian ini terkait deforestasi dan penurunan jumlah gajah di daerah Skincau. Jadi dari hasil wawancara bahwa mayoritas mengatakan bahwa konflik gajah ini disebabkan oleh karena deforestasi. Kemudian ini saya sampaikan terkait dengan peta deforestasi dari tahun 72 sampai 2006. Jadi terakhir 2006 itu sisa hutan yang ada hanya tinggal 5%. Kemudian saya mencoba membuat grafik antara deforestasi, habitat loss-nya, luas hutan yang hilang, dan juga penurunan jumlah gajah yang ini berbanding lurus. Kemudian saya juga mencoba untuk membuat grafik antara pertumbuhan jumlah penduduk di sekitar situ dan juga dengan hilangnya luasan hutan yang di daerah ini yang kelihatan bahwa ini berbanding terbalik. Jadi untuk informasi juga bahwa di daerah tersebut juga banyak pendatang dari Jawa yang berkebun dan bercocok tanam di daerah tersebut. Kemudian terkait dengan daya dukung habitat gajah dan deforestasi. Jadi ini grafik ini menggambarkan bagaimana hilangnya hutan dari tahun ke tahun dan juga daya dukung yang ada yang menjadi daya dukung gajah yang di daerah tersebut. Di sini menggambarkan bahwa sekitar 235 km persegi dari hutan yang ada ini menjadi daya dukung dari gajah yang di daerah tersebut. Ketika hutan semakin berkurang, maka konfliknya akan menjadi meningkat. Dari grafik yang itu juga dapat diperkuat dari informasi yang didapatkan dari masyarakat bahwa pada tahun 84 konflik mulai terjadi di daerah tersebut. Bagaimana saya menghitung daya dukung hutan untuk gajah di daerah tersebut? Saya mengasumsikannya dari analisis kernel 10% yang ada di blok barat, di mana daerah itu dianggap adalah daerah yang paling cocok sebagai habitat gajah. Di situ ada makanan, air, tempat berlindung, dan juga ada ketersediaan mineral. Luas yang ada di daerah itu adalah 783 hektar. Dengan jumlah gajah 6 individu, jumlah hari yang ada di situ 53 hari. Jadi 53 hari 6 individu gajah itu berada di lokasi tersebut. Sehingga kita bisa mengasumsikan ketika 60 ekor gajah, jadi 60 ekor itu adalah awal kelompok gajah yang ada di Skincau berdasarkan wawancara dari masyarakat. Awalnya 60, terus habis itu menurun sehingga terakhir menjadi 6 individu dan kemudian ketika 4 individu dipindahkan. Nah, makanya saya tetap menggunakan angka 60 ekor gajah dan ini dari perhitungan tadi mereka membutuhkan 7.830 hektar lahan. Sehingga ketika kita berasumsi bahwa tanaman itu dapat dikonsumsi oleh gajah selama 3 bulan atau 90 hari, maka perhitungannya gajah perlu rotasi di daerah tersebut selama tiga kali, sehingga luas yang dibutuhkan oleh gajah itu ada sekitar 235 km persegi untuk 60 ekor gajah, dengan asumsi bahwa makanan, air, tempat berlindung, dan ketersediaan mineral di daerah tersebut cukup di daerah itu. Upaya penanggulangan konflik manusia gajah, jadi upaya yang sudah dilakukan oleh Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan juga sektor juga banyak terkait dengan pengusiran, sosialisasi, penggiringan, dan lain sebagainya.
Nah, yang terakhir juga yang dilakukan adalah penangkapan dan pemindahan ke tempat yang lain. Namun di sini memang belum ada upaya penanggulangan konflik dengan memperbaiki habitat dari gajah di daerah sini. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah wilayah jelajah gajah yang di daerah sini berdasarkan kena adalah 496 km persegi. Kemudian target pergerakan gajah ini adalah di sekitar sungai dengan radius 0 sampai 500 meter, pada kerapatan vegetasi yang tinggi, adanya ketersediaan pakan, dan adanya ketersediaan mineral. Kemudian pengolahan dan pemanfaatan lahan masyarakat sekitar wilayah jelajah tersebut menyediakan tanaman yang disukai oleh gajah, sehingga hal ini menyebabkan terjadinya konflik. Kemudian yang keempat, tanaman padi menjadi favorit bagi gajah. Dan yang kelima, upaya penanggulangan konflik manusia dan gajah belum efektif karena belum memperhatikan pengayaan habitat. Keenam, teknik penanggulangan konflik manusia gajah juga masih menggunakan cara sederhana, yaitu penggiringan dan penghalauan. Demikian Mas Kit, paparan dari saya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih ya Mbak Elis ya. Kalau dari saya pribadi sih kayaknya banyak pertanyaan yang untuk Mbak Elis, tapi ditahan dulu ya. Dan nanti ada sesi tanya jawab juga, diskusi, sharing setelah pemaparan dari Pak Wisnu Sumantoro. Untuk teman-teman yang mau berikan pertanyaan atau gimana nanti boleh di chat, juga boleh bertanya langsung nanti di waktu diskusinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke Pak Wisnu Sumantoro. Saya persilakan dengan hormat. Ya, terima kasih kepada Git atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan selamat siang untuk Bapak Ibu sekalian. Saya akan coba presentasi tentang kalkulasi ruang dan sumber daya bagi gajah untuk pengurangan konflik gajah dan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sudah banyak yang hadir di sini dan ada Pak Donald. Apa kabar Pak? Lama nggak ketemu. Dan rekan-rekan sekalian, ada Dwi, ada rekan-rekan lainnya yang ikut bergabung dalam Zoom meeting ini. Ini kedengaran ya, Git ya? Mas Git? Dengar Mas. Dengar, oke. Terima kasih. Saya langsung saja untuk presentasinya. Jadi kalau kita lihat latar belakang mengapa memang kajian ruang itu menjadi hal penting, karena memang dalam jangka menengah dan jangka panjang itu kita perlu untuk mendorong suatu konsep ruang, terutama untuk penataan ruang bagi gajah dan manusia, berkaitan dengan konflik atau berkaitan dengan pembangunan di mana sebagian akan menyisihkan atau mengurangi habitat gajah di situ. Karena kita tahu bahwa sudah sejak lama ya ancaman utama bagi gajah Sumatera dan terutama juga gajah Asia itu adalah konversi lahan gitu. Jadi itu yang sebetulnya menjadi hal yang perlu kita dorong, bagaimana cara penanggulangan atau bagaimana cara pengurangan dari resiko apabila terjadi konversi lahan di situ. Pasti yang salah satu yang paling utama yang harus kita lakukan adalah pengelolaan ruang. Nah, bagaimana pengelolaan ruang itu menjadi hal penting karena berhubungan dengan manusia juga, karena manusia juga seringkali kan menempati ruang yang sama dengan gajah. Pada saat gajah dan manusia itu menempati ruang yang sama, terjadi konflik.
gitu, atau terjadilah potensi saling overlap atau adu terhadap kepentingan masing-masing. Itu yang menyebabkan permasalahan di mana gajah pun akhirnya juga mengalami kematian, manusia pun juga sebaliknya juga mengalami luka atau kematian juga. Selain itu, akar masalah atau permasalahan dari gajah Sumatera secara umum itu juga konflik lahan menimbulkan akses perburuan dan juga pengurangan dari daya dukung dan quality dari lingkungan yang ada di situ. Dan itu pasti akan menimbulkan berbagai macam dampak, misalnya penyakit. Kita ketahui banyak sekali sekarang di habitat-habitat alami gajah sakit gitu. Pada saat mati teridentifikasi bukan konflik, tapi ternyata karena sakit atau karena kekurangan pakan, atau mungkin karena luka yang lama tidak sembuh karena kena jerat, akhirnya gajah itu mati. Nah, itu yang sebetulnya menjadi hal-hal yang serius sekali bagaimana kita menanggulangi ini ke depan. Upaya konservasi sudah banyak dilakukan, baik di teman-teman di Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, teman-teman di NGO, teman-teman di perusahaan juga, dan masyarakat. Jadi upaya-upaya inilah yang perlu kita satukan, yang perlu kita dorong, terutama nanti pada saat mengintegrasikan masing-masing kegiatan. Dan salah satu poin utama peluang untuk integrasi adalah sebetulnya dari pengelolaan ruang itu. Jadi sehingga mereka atau masing-masing pemangku kepentingan bisa saling berbagi peran dalam pengelolaan ruang tersebut. Terus kemudian kita harapkan bahwa dalam kajian tentang pengelolaan ruang ini akan menjadi theory of change ya, atau perubahan paradigma atau cara-cara yang mungkin ke depan akan lebih baik gitu dalam penanganan atau pengelolaan gajah dari masa kini gitu, atau yang kita sebut sebagai paradigma shift atau perubahan paradigma yang mungkin saja akan terjadi di situ. Intervensinya macam-macam, ada pengelolaan dan penggunaan ruang dan sumber daya bagi gajah dan manusia, itu yang kita sebut bagaimana gajah itu mungkin suatu saat itu punya tempat-tempat khusus gitu, atau habitat-habitat khusus yang kita lindungi dan kita kayakan, dan manusia juga atau masyarakat memiliki ruang khusus pula ke situ, atau mungkin ada strategi-strategi di mana komoditas ya, atau tata cara pertanian dan bagaimana penggunaan barrier itu yang tepat bagi masyarakat. Saya nggak panjang lebar tentang akar masalah karena ini sudah saya katakan tadi gitu, tentang bagaimana akar masalah tentang gajah Sumatera sendiri. Tapi kira-kira bahwa konversi lahan itu pasti akan terjadi perebutan ruang dan sumber daya. Sumber daya di sini adalah bisa memang kebutuhan bagi gajah di situ, ada makanan, ada tumbuh-tumbuhan yang vegetasi yang menjadi makanan gajah. Terus kemudian ada air, ada mineral, kemudian juga berbagai hal yang sifatnya tutupan lahan di situ yang menjadi tempat habitat gajah juga gitu. Terus kemudian juga ruang dan sumber daya bagi manusia juga gitu, untuk bekerja, ada pabrik, ada pemukiman, ada toko dan sebagainya. Nah, ini yang menimbulkan konflik apabila terjadi tumpang tindih seperti itu, dan keduanya itu kita nilai sebagai hidup yang tidak optimal atau hidup yang tidak optimal ya, dan tidak harmonis. Nah, selain itu dampak dari konflik lahan ini juga ada penolakan masyarakat. Di mana-mana pada saat timbul konflik, timbul penolakan masyarakat terhadap gajah. Gajah sebagai hama, gajah sebagai hewan yang harus dimusnahkan, atau kuesioner kita membuktikan bahwa hampir 100% masyarakat itu tidak terima gajah sebetulnya di ruang itu. Itu tantangan. Terus kemudian juga tentang
penyakit tadi dan perburuan ya, dampak-dampak besar lain yang ditimbulkan dari yang menyebabkan posisi gajah itu tidak optimal, termasuk manusianya juga tidak optimal. Ini sebenarnya gradasi dari populasi gajah Sumatera di populasi dari gajah Sumatera di Indonesia ya. Jadi populasi turun gitu. Dan sebetulnya kan menjadi tantangan kita bagaimana kita sebetulnya dari upaya-upaya yang kita lakukan, dari dana yang sudah kita gelontorkan, katakanlah untuk konservasi gajah itu bisa menjadi titik balik gitu. Stabil populasi atau meningkat populasi, terutama yang kita targetkan di lokasi-lokasi yang menjadi target utama untuk peningkatan populasi gajah. Ini sebaran gajah yang ada di Sumatera seperti ini. Jadi sebetulnya ada dinamika di mana kantung gajah itu pun juga berubah gitu berdasarkan dampak dari konversi atau pembangunan yang ada di lokasi itu. Kalau dulu mungkin banyak kantong yang menyatu atau besar, dan di situ klan bisa lebih dari 100 individu. Tapi sekarang mendapatkan satu klan 100 individu itu luar biasa, bahkan sudah tidak ada lagi mungkin di Sumatera. Nah ini kan menjadi kendala, tantangan kita. Nah, bagaimana untuk kita mendorong capaian optimalisasi? Jadi banyak hal yang sebetulnya kita mulai berpikir bahwa pada saat kehidupan gajah itu tidak optimal, populasi tetap turun, kita tetap optimis kan gitu, bahwa kita ingin hal ini berbalik gitu. Artinya apa? Artinya kita mendorong bahwa ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya perbaikan atau sifatnya untuk mencapai target lebih optimal posisi gajah dan juga manusia atau masyarakat yang ada di situ. Nah, artinya kita melakukan intervensi akhirnya gitu. Nah, intervensi itu adalah yang pertama adalah tentang pengelolaan, yang kedua itu tentang upaya reduksi konflik. Di sini saya memperkenalkan ada pendekatan yang disebut sebagai Charnoff-Marginal Value Theorem, sebagai pendekatan untuk kita memasukkan intervensi kajian-kajian ilmiah untuk masuk ke dalam intervensi pengelolaan dan upaya reduksi konflik. Nah, seperti apa pendekatan Charnoff-Marginal Value Theorem? Nah, ini saya akan munculkan sedikit saja, bahwa sebetulnya kalau kita lihat dari pola perilaku gajah, itu dia follow the need, atau sesuai kebutuhan, atau mencari kebutuhan, mengikuti kebutuhan. Kebutuhannya apa? Kebutuhannya itu yang pertama tentang makanan, yang kedua itu tentang air, yang ketiga itu mineral. Itu sebetulnya yang menjadi target utama atau capaian utama bagi kehidupan gajah. Selain itu, ya dia pasti akan mencari tempat bernaung, mencari tempat yang lebih baik untuk melakukan mating atau perkawinan, atau bagaimana mereka bisa ada tempat-tempat untuk mengasuh anak. Nah, itu adalah additional atau tambahan dari kebutuhan-kebutuhan gajah itu sendiri. Nah, Charnoff-Marginal Value Theorem itu berkaitan dengan bagaimana satwa liar atau gajah itu bisa dihitung berdasarkan follow the need atau mengikuti sumber daya yang ada di situ. Artinya pada saat gajah itu mengakses satu sumber daya, mereka bisa ada dua hal. Yang pertama itu mereka bisa mendapatkan makanan yang banyak. Yang kedua, mereka tidak bisa mendapatkan makanan yang banyak atau makanannya terbatas. Artinya, konsekuensinya apabila si gajah itu mendapatkan makanan yang banyak di lokasi itu, gajah kemungkinan tidak akan banyak pergi ke lokasi-lokasi lain. Dia akan fokus di situ. Tetapi ada perilaku gajah yang sebetulnya fokus gajah itu tidak seperti model mamalia yang lain, gitu, seperti rusa dan sebagainya. Itu nanti saya akan jelaskan ke lembar kedua. Sebetulnya gajah itu posisinya itu kalau dia mencari makan, dia akan selalu bergerak gitu.
atau kita sebut sebagai feeding and movement, atau dia makan dan bergerak, gitu terus. Gitu. Tapi posisi pergerakan gajah kalau dia mencapai sumber daya yang cukup atau aman atau cukup nyaman bagi dia, mungkin dia akan tidak terlalu jauh melakukan pergerakan. Tadi Mbak Eli sudah katakan bahwa sebetulnya pergerakan gajah itu antara 1 sampai 3 km. Itu adalah daily movement-nya seperti itu. Dan di banyak tempat seperti itu, terutama di Sumatera. Tapi pada saat daily movement-nya itu meningkat, artinya ada something wrong, ada sesuatu masalah. Bisa jadi karena konflik, bisa jadi karena sumber dayanya kurang, bisa jadi karena api dan sebagainya. Itu yang sebetulnya harus resiko-resiko itu yang harus dikurangi. Kalau misalnya si gajah itu bisa mencapai target daily movement-nya yang standar ya apa namanya, yang biasa gitu, 1 sampai 3 km atau bahkan 1 km mereka hanya bergerak gitu. Artinya apa? Pengeluaran energi yang dihasilkan juga akan berkurang dari pergerakan. Tapi kalau misalnya akhirnya si gajah itu mendapatkan makanannya sedikit dan dia berjalan cukup jauh, artinya apa? Dia harus mengakses banyak tempat dan berjalan cukup jauh, menguras energi, dan itu juga akan menimbulkan risiko konflik apabila mereka mengakses daerah-daerah pemukiman, daerah-daerah yang memang di situ banyak masyarakat. Nah, disitulah kita bisa menghitung seberapa besar sih untuk sumber daya itu bisa diakses atau seberapa besar resiko itu ditimbulkan oleh gajah. Itu yang nanti kita sebut sebagai cost and benefit analysis atau analisa keuntungan dan kerugian pada saat mereka atau si gajah itu mengakses ruang dan sumber daya di lokasi itu. Itu teorinya. Nah, tentang feeding dan movement atau feeding dan displacement. Bahwa gajah bukan seperti rusa. Kalau rusa, dia pada saat mengakses satu sumber, dia akan stuck di situ. Atau stuck di situ. Dan berlama-lama di situ. Tapi kalau gajah tidak demikian. Gajah dia akan selalu bergerak makan. Seperti itu. Meskipun kita tetap melihat bahwa ada lokasi-lokasi yang menjadi tempat konsentrasi gajah. Tadi Mbak Yali sudah memperlihatkan, analisa kernel itu membuktikan bahwa gajah pun juga ada lokasi-lokasi yang tetap begitu dan terkonsentrasi di situ pergerakannya. Nah, feeding replacement ini adalah perilaku klasik atau perilaku alami bagi gajah. Nah, disinilah bahwa nanti kita hitung bagaimana pada saat mereka menghitung sumber daya di situ, itu ukuran jarak menjadi penentu. Nanti pada saat penghitungan kajian ini atau kajian penghitungan sumber daya dan ruang dan sumber daya, kita bisa hitung. Kalau misalnya dia jaraknya dekat gitu dalam mengakses sumber daya tersebut atau ruang dan sumber daya itu, mungkin skornya dia akan tinggi atau skornya dia akan tinggi. Tapi kalau dia mengakses yang jauh, skornya akan rendah. Saya akan menjelaskan bagaimana langsung mengkalkulasi ruang dan sumber daya ini ya. Saya coba simulasikan sedikit gitu. Nah, bagaimana cara kita melakukan kalkulasi itu? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencapai target kalkulasi ruang dan sumber daya. Yang pertama itu kita bisa menggunakan GPS Scholar. Kalaupun di satu lokasi itu tidak menggunakan GPS Scholar, tidak masalah. Kita bisa menggunakan tim-tim Smart Patrol yang melakukan pemetaan gajah di situ secara detail gitu. Bisa dengan survei dang dan macam-macam gitu. Yang penting kita bisa dapatkan data pergerakan gajah yang ada di situ. Tapi memang GPS Scholar akan lebih detail dan lebih spesifik ya. Kita bisa memetakan. Kemudian kita perlu siapkan beberapa software ya, misal software ArcGIS, sekarang 10 titik berapa ya, 10.4 atau 10.6 mungkin saat ini. Kemudian
pendataan tentang pergerakan gajah dari GPS Scholar, kemudian kita juga menghitung jarak pergerakan gajah. Terus kemudian nanti pada saat kita juga melakukan pendataan dari sebaran responden, masyarakat, pemukiman. Kita ambillah grid 5x5, karena itu grid yang standar dari Elephant Conservation Society, Elephant Conservation Group, itu 5x5 km persegi. Kita bisa petakan itu responden, ada interview juga di situ, dan juga pemukiman yang ada di situ. Kemudian kita nanti masuk dalam kajian spektral, analisis untuk melihat dari tutupan lahan, baru kita masuk ke teknik Euclidean distance dengan skor interval yang bisa dilakukan 0 sampai 10 untuk skornya. Baru kita masuk ke dalam seleksi kategori manfaat dan kerugian pada masing-masing ruang dan sumber daya. Baru kita nanti gunakan expert choice untuk menghitung nilai penting dari ruang dan sumber daya tersebut. Baru kita bisa lihat secara spasial wilayah optimal bagi gajah manusia itu seperti apa. Kemudian yang kedua tentang preferensi habitat. Nah, preferensi habitat itu menarik bahwa tidak hanya kita bisa menghitung penghitungan manfaat dan kerugian bagi gajah atau menghitung ruang spasial untuk mendapatkan wilayah optimal bagi gajah dan manusia, tapi preferensi habitat ini kita bisa melihat sebetulnya seberapa besar porsi gajah itu menggunakan ruang-ruang yang optimal itu yang pertama. Yang kedua itu sebetulnya apakah matching gitu antara ruang-ruang optimal yang memang disediakan di lokasi itu bagi gajah dan manusia itu sesuai dengan pilihan-pilihan gajah. Kalau tidak, nah itu yang menjadi kajian lagi gitu, mengapa itu tidak dipakai gitu. Nah itu menarik untuk nanti kita bisa kaji. Tapi kira-kira gitu, perlu ada preferensi habitat juga untuk kajiannya, menggunakan data dengan spektral warna untuk citra, kita bisa pakai citra Landsat yang gratis ya, atau citra Sentinel, atau yang lebih detail spot atau foto udara, itu kita bisa gunakan. Baru nanti kita bisa masuk ke dalam indeks preferensi, kita pakai Jacob atau pakai indeks preferensi lain, nah itu kita bisa gunakan juga. Nah, di sini adalah alur proses dalam melakukan kalkulasi ruang dan sumber daya. Pertama itu tadi pendataan sebaran dan pergerakan gajah dan manusia, pendataan ruang dan sumber daya. Kita dalam delineasi poligon atau data vektor, poligon kita bisa hasilkan dari data satelit yang sudah kita olah datanya dengan spektral misalnya. Terus kemudian baru kita masuk ke seleksi kategori ruang dan sumber daya. Baru kemudian kita mendapatkan informasi spasial ya. Masuk kita dalam teknik Euclidean distance untuk menggunakan skor 1 sampai 10. Kemudian masuk ke dalam expert choice, lalu kita baru mendapatkan informasi spasial ya tentang wilayah-wilayah optimal bagi gajah dan manusia di lokasi tersebut.